Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan saya Rivelino. Kali ini akan mempresentasikan kegiatan kami yang kami laksanakan di SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam, berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini disupport penuh oleh LP2M, UNP. Kami beri judul Pelatihan Desain Produk Menggunakan Teknologi Aditif Manufacturing di SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Oke, baik. Kita mulai saja. Eh, Istilah aditif manufacturing itu merujuk kepada suatu proses yang sudah kita kenal semua, yaitu adalah 3D printing. Ya, kalau dahulu kita mencetak suatu objek, suatu gambar itu dalam bidang biasanya, bidang bidang rata, apakah itu berupa kertas, kain, poster dan lain sebagainya. Tapi kalau 3D printing mencetak suatu objek itu sudah membentuk semacam volume, ya. Jadi bentuk yang eh, menyerupai sesungguhnya. Ya, di sini kalau kita lihat ada beberapa gambar di sini. Di sini adalah mesin-mesin 3D printing yang sering digunakan oleh eh, sebagian besar orang, ya. Itu seperti ada Anycubic, kemudian ada Trility Ender, kemudian juga ada Anet, ya. Mesin-mesin yang seperti ini termasuk kategori jenis mesin 3D printing FDM, Fused Deposition Modeling, yang mana menggunakan semacam material aditif berupa filamen yang dicairkan, dilelehkan, kemudian mencetak suatu objek. Ya. Nah, sekarang kita cerita tentang 3D printing. Ya, 3D printing ini sudah sering kita dengar di Indonesia, cukup berkembang sekitar 10-15 tahun terakhir ini. Ya, 3D printing disebut juga sebagai additive manufacturing, ya, membuat suatu objek tiga dimensi dengan metode rapid prototyping. Itu membuat suatu objek purwarupa atau prototype yang cepat, ya. Jadi additive manufacturing ini ada semacam material tambahan yang diinputkan ke dalam suatu proses sehingga nanti material tambahan tersebut akan membentuk suatu objek berupa tiga dimensi, ya, yang memiliki volume. Kemudian teknologi 3D printing ini itu bekerja lapisan demi lapisan, ya. Biasanya itu bekerja dari lapisan paling bawah, kemudian bergerak pada sumbu Z, ya, ke atas vertikal, kemudian lapis demi lapis akan membentuk semacam eh, membentuk volume, ya. Nah, untuk membuat suatu objek tiga dimensi ini dengan menggunakan mesin 3D printing, pertama-tama kita harus mendesain objek tersebut. Misalnya kita membuat semacam gelas, membuat balok, membuat mainan, itu harus didesain dulu dengan menggunakan software CAD, ya, Computer Aided Design. Ya, beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan AutoCAD, Inventor, FreeCAD, CATIA, SolidWorks, dan lain sebagainya. Yang mana software-software tersebut bisa mengkonversikan file desain tiga dimensinya menjadi objek STL. STL itu adalah stereolitografi yang nanti akan diolah di software Slicer. Ya, itu sekilas tentang 3D printing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ada metode perbandingan metode, ya, dalam membuat suatu objek atau memanufaktur suatu objek. Itu ada metode subtraktif dan aditif manufacturing. Kalau metode subtraktif itu artinya suatu objek yang akan kita bentuk menjadi bentuk yang kita inginkan itu melalui proses pemotongan atau pembuangan, ya, removal material. Jadi misalnya kalau yang contoh yang A ini suatu objek dalam bentuk balok, kemudian melalui proses pemesinan bisa di freeze, di grinding, di bor, kemudian dibubut dan segala macamnya, itu membuang material sehingga nanti bentuk jadinya kira-kira seperti ini, objek tiga dimensi.
Dan ada sisa material itu disebut dengan chips atau gram atau tatal. Ya. Nah, kemudian kalau additive manufacturing seperti contoh yang B itu malah kebalikannya. Ya, kalau seandainya subtraktif itu berupa objek pejal atau objek solid, ya. Itu dipotong, dibuang sehingga membentuk objek tertentu. Tapi kalau additive manufacturing itu berawal dari objek yang relatif lebih kecil, ya, bisa dalam bentuk serbuk, bisa dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk filamen atau gulungan kawat, ya. Kemudian dicetak melalui suatu proses tertentu yang kita sebut dengan 3D printing. Kemudian setelah bentuknya jadi dan sisa materialnya itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sisa material dari proses subtraktif. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya, ya. Nah, ini semacam ilustrasi dari mekanisme kerja proses 3D printing. Kalau kita lihat, ya, kita menggunakan mesin 3D printing model FDM, Fused Deposition Modeling, yang menggunakan eh, gumpalan kawat berupa filamen, filamen PLA, kemudian ada filamen ABS, itu filamen seperti apa ya, sejenis plastik, ya. Kemudian gumpalan eh, kawat ini atau filamen ini masuk ke dalam suatu unit yang disebut dengan extruder, ya. Nanti extruder ini akan menarik kawat filamen ini masuk ke dalam ruang pemanas, ya, chamber. Nah, ruang pemanas ini disetting dengan suhu tertentu yang sudah disetting di software slicer. Ya, misalnya seperti curah. Nah, misalnya kita setting suhu yang ada di ruang chamber ini sekitar 200 derajat Celcius. Nah, di ruang ini filamen yang masuk ke dalam ruang chamber ini itu akan meleleh nantinya. Meleleh dan kemudian akan didorong keluar melalui nozzle. Nah, kemudian ujung nozzle ini lelehan-lelehan dari material filamen tersebut akan keluar menuju ujung nozzle dan kemudian akan menempel di platform board atau meja kerja, ya. Jadi nanti untuk lapisan awal akan menempel di meja, kemudian untuk lapisan yang keduanya nempel di bagian atasnya, lapisan ketiga dan seterusnya sampai ke lapisan tertentu sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, pergerakan dari nozzle ini itu biasanya bergerak pada tiga tiga sumbu. Itu adalah sumbu X, sumbu Y, ya. Sumbu X itu arah kiri kanan dari operator kalau kita menghadap ke mesin, dan kemudian arah Y itu biasanya mengarah ke depan atau menjauhi atau mendekati ke operator, dan sumbu Z itu ke arah vertikal ke atas, ya. Nah, kira-kira ini adalah beberapa tahapan dari objek dari proses 3D printing. Itu diawali dari desain dulu, ya. Kita bisa menggambarnya dengan menggunakan AutoCAD misalnya. Oke, misalnya kita desain suatu objek roda gigi, ya. Dengan software AutoCAD misalnya. Kemudian objek tiga dimensi yang kita buat tersebut, kemudian selanjutnya bisa diekspor menjadi file berupa STL, stereolitografi, dan kemudian format file STL tersebut itu diimportkan ke ke software tambahan. Itu adalah software slicer. Kita dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan software Cura, ya. Cura ini relatif lebih cukup mudah dioperasikan, dan kemudian dia free tanpa berbayar. Jadi kalau teman-teman semua kalau menggunakan Cura itu akan tidak perlu bayar, jadi gratis, ya. Nanti di Cura ini kita akan menentukan parameter-parameter cetaknya, ya. Kita akan menentukan parameter cetaknya. Misalnya seperti print speed-nya berapa, kemudian layer height-nya berapa, temperaturnya bagaimana, ya. Kemudian tebal lapisan bagian bawahnya seperti apa, lapisan atasnya bagaimana, dan kemudian dindingnya seperti apa, sampai nanti ke bagian infill, ya. Nah,
Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari parameter-parameter yang sudah kita tentukan ini, itu software dari Cura tersebut bisa mengenerate kode-kode G atau G-code, ya. Bisa mengenerate kode-kode G atau G-code. Yang mana nanti kode G ini atau G-code ini itu akan diinputkan ke mesin 3D printing untuk dieksekusi, ya, sehingga nanti mesin akan mencetak objek sesuai yang kita inginkan, ya. Kira-kira itu sekilas dari tahapan untuk membuat objek 3 dimensi dengan menggunakan mesin 3D printing. Nah, ini adalah mesin yang kita gunakan saat kegiatan pengabdian di SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Saat itu kita menghibahkan satu unit mesin, yaitu adalah Inikubik 4 Max. Ya, ini kalau kita lihat mesin ini nih, bagian dindingnya seluruhnya itu ditutupi, ya, dengan plat fiber, dan juga di bagian bawah, kecuali bagian atas. Jadi ini sengaja ditutup itu setidaknya untuk mengurangi kontaminasi udara dari luar agar tidak masuk ke dalam ruang cetak. Karena kalau terkontaminasi udara dari luar, misalnya kalau kita mencetak di dalam ruangan ber-AC, kemudian dinginnya ruangan itu akan berpengaruh terhadap temperatur dari nozzle yang sudah kita setting. Misalnya kalau nozzle-nya kita setting temperaturnya 200 derajat Celcius, jadi karena dinginnya ruangan ber-AC, maka dikhawatirkan akan terjadi degradasi temperatur proses dari nozzle tersebut. Ya, kalau kita lihat ini ada beberapa spesifikasi dari mesin ini, ya. Ini menggunakan teknologi atau tipe FDM, Fused Deposition Modeling, dan ini adalah ukuran dari areal kerjanya, itu panjang, lebar, dan tinggi sekitar 21 cm, 21 cm panjang lebarnya, dan tinggi 30 cm. Nah, akurasi cetaknya dari mesin ini itu dari 0,1 hingga 0,4 mm, ya. Menggunakan single extruder, dan kemudian nozzle diameternya itu adalah 0,4. Ya, range print speednya cukup lebar, itu 20 sampai 60 mm per second. Dan kemudian ini juga bisa menggunakan beberapa filamen seperti PLA, ABS, HIPS, dan woods, kayu. Oke, berikut ini adalah uh, isi dari mesin 3D printing Anycobic Formac. Nah, kalau kita lihat di bagian atasnya, ya, ini kalau kita lihat ini rangkanya ini itu berupa rangka aluminium profile, ya, terdiri dari 3 sumbu. Ini kalau kita lihat ini sumbu aluminium profile untuk yang Y, kemudian yang vertikal, ya. Kemudian yang ini adalah roll dari posisi filamennya, dan kemudian eh, di bagian ini adalah meja kerjanya. Jadi untuk mesin Anycobic Formac ini untuk sumbu Y, ya, itu mejanya akan bergerak turun ke bawah, ya. Jadi untuk lapisan pertama itu mejanya akan naik ke atas hingga menyentuh ke permukaan dari nozzle. Kemudian untuk lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya meja akan bergerak ke bawah. Ya, ini kalau kita lihat di bagian gambar di bawah, ini rangkanya, ya. Kemudian di sini ada motor stepper untuk sumbu Z, ini motor stepper untuk sumbu Y, ya. Kemudian di sini ada power supply-nya, dan di dalamnya juga ada microcontroller yang membaca, mengcompile data-data digital dari G-code untuk memerintahkan nozzle dan motor untuk bergerak. Oke. Ini beberapa produk yang sudah kami coba buat dari kegiatan ini.
Ini kalau kita lihat di sini ada beberapa seperti pernak-pernik lah ya. Jadi kalau seandainya kita punya ide-ide kreatif yang bisa dituangkan dalam bentuk objek tiga dimensi, kami pikir mesin 3D printing ini cukup oke lah untuk merealisasikan dari ide-ide kita. Ini seperti apa namanya ini, tempat pena, tempat spidol, ya. Kemudian juga kita bisa membuat semacam pelang nama, kemudian beberapa pernak-pernik lainnya, ya. Bahkan juga seperti dudukan untuk handphone, ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh sederhana yang bisa dibuat untuk kreativitas kita. Ini kita lihat, eh, ini adalah proses dari mesin 3D printing. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini adalah beberapa foto dari kegiatan kita di SMK 1 Tanjung Raya di Kabupaten Agam. Nah, saat kegiatan pelatihan ini kita laksanakan selama 2 hari, ya, mulai dari membuat objek sederhana dengan menggunakan software AutoCAD, dan ada juga beberapa guru yang menggunakan software Inventor. Ya. Kemudian kami juga menghibahkan 1 unit mesin 3D printing kepada pihak sekolah. Nah, semoga apa yang kami berikan ini memberikan manfaat lebih, dan berharap mudah-mudahan keterampilan yang didapatkan oleh guru-guru produktif di SMK 1 Tanjung Raya nanti bisa ditularkan kepada murid-murid di sekolah tersebut, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Baik, untuk sementara sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.